Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang saya hormati Bapak Parno sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari praktikum yang telah dilakukan, yaitu mengenai percobaan jembatan Weston. Yang pertama yaitu tujuannya yang ada untuk memahami fungsi hambatan listrik dan hambatan pada suatu rangkaian. Yang kedua yaitu mengetahui cara menyusun rangkaian listrik. Yang ketiga, menentukan besarnya hambatan listrik dengan metode jembatan Wheatstone. Yang keempat, menguji sebuah kebenaran untuk menghubungkan rumus pada hubungan seri dan paralel hambatan listrik. Yang berikutnya yaitu landasan teorinya. Pada rangkaian-rangkaian jembatan Wheatstone digunakan pengukuran pada besarnya nilai-nilai pada komponen seperti resistor, induktansi, serta kapasitor dan parameter acuan lainnya. Rangkaian jembatan hanya akan dapat membandingkan antara nilai komponen yang tidak diketahui nilai komponennya secara tepat sehingga akan membuat ketelitian hasilnya akan lebih tinggi. Rangkaian jembatan ini memiliki 4 lengan resistor, yaitu serta sumber baterai serta galvanometer. Galvanometer ini berfungsi untuk mengalirkan arus yang bergantung terhadap beda potensial antara titik A sampai D atau VAD dan potensial titik B sampai D atau VBD. Dalam hal ini, jembatan disebut setimbang jika beda potensial yang terjadi pada galvanometer sama dengan 0 volt, atau dengan kata lain, pada galvanometer tidak ada arus yang terdeteksi. Berikut adalah skema rangkaian jembatan Wheatstone dari rangkaian praktikum yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun pada praktikum tersebut, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada sumber tegangan DC atau baterai kering, yang kedua ada hambatan geser, yang ketiga ada komutator, yang keempat ada hambatan R, yang kelima ada hambatan keramik, yang keenam ada hambatan listrik yang dapat kita tandai sebagai X1 dan X2 yang belum diketahui seberapa besarnya. Yang ketujuh ada galvanometer, yang ke-8 ada perangkat jembatan Wheatstone yang berupa mistar disertai kawat lurus serba sama. Yang ke-9 ada penghubung arus, dan yang ke-10 ada kabel-kabel. Berikut adalah prosedur percobaan yang dibuat pada praktikum tersebut. Yang pertama, kita dapat menyusun rangkaian jembatan Wheatstone sesuai yang ada pada modul yang telah diberikan. Yang kedua yaitu kita dapat menghubungkan rangkaian dengan sumber tegangan. Yang ketiga, kita hubungkan galvanometer. Yang keempat, kita rangkai hambatan RB dan X. Yang kelima, gerakan hambatan geser hingga galvanometer tidak menyimpang. Yang keenam, kita catat panjang L1 dan L2 yang didapatkan. Yang ketujuh, kita dapat menganalisis data yang telah didapatkan. Dari praktikum yang telah dilakukan, berikut adalah data pengamatan yang kami dapatkan melalui praktikum tersebut. Pada tabel ini terdapat 4 kolom. Yang pertama yaitu posisi DB, yang kedua yaitu hambatan pada titik B, yang ketiga yaitu panjang masing-masing rangkaian tersebut, dan yang kolom keempat yaitu panjang kedua setelah dilakukan pengukuran pada masing-masing posisi DB. Adapun NST mistar yang jadi acuannya yaitu 0,1 cm. Berikut adalah hasil analisis data kuantitatif yang kami peroleh. Untuk memperoleh nilai hambatan X1 dan X2 menggunakan persamaan X sama dengan L2 per L1 dikali RB. Untuk memperoleh nilai hambatan X1 dan X2 secara seri menggunakan persamaan XS sama dengan X1 tambah X2. Maka dari analisis data tersebut, kami menggunakan rumus ralat lambat serta relatif untuk menentukan hasil akhirnya. Berikut dapat kita lihat bagaimana rumus yang telah diturunkan untuk menentukan ralat lambat serta ralat relatifnya. Berikut adalah hasil data dari rumus yang sebelumnya telah dimasukkan. Kita mendapatkan pada hambatan X1 didapatkan ralat relatifnya 1,24% dengan 3 angka penting. Jadi, besar hambatan X1 adalah 1,61 plus minus 0,0199 ohm dengan ralat relatif sebesar 1,24%. Untuk hambatan di X2 didapatkan hambatan X2-nya adalah 3,82 plus minus 0,047 ohm dengan ralat relatif sebesar 1,23%.
dengan 3 angka penting. Pada hambatan X1 pada rangkaian seri didapatkan hambatannya yaitu sebesar 5,66 plus minus 0,07 ohm dengan relatif sebesar 1,24% dengan 3 angka penting. Maka berdasarkan teori tersebut didapatkan besar hambatan pada titik X1, X2 seri adalah 5,43 plus minus 0,051 ohm dengan relatif sebesar 0,94% dengan 4 angka penting. Berikutnya, pada rangkaian paralel, pada hambatan X1, X2, didapatkan hambatannya sebesar 0,96 plus minus 0,012 ohm dengan relatif sebesar 1,25% dengan 3 angka penting. Maka berdasarkan teori tersebut didapatkan besar hambatan pada titik X1, X2 pada rangkaian paralel adalah 1,13 plus minus 0,015 ohm dengan nilai relatif sebesar 1,33% dengan 3 angka penting. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat dilihat bagaimana perbandingan antara nilai hambatan X yang disusun secara seri dan juga paralel. Pada rangkaian seri di hambatan X1, X2 yaitu didapatkan nilainya 5,66 plus minus 0,07 ohm, sedangkan pada hambatan serinya didapatkan nilai hambatannya 5,43 ohm. Jika dijumlahkan, maka selisih yang didapatkan sebesar 0,22 ohm. Jika dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persentase selisihnya, didapatkan sebesar 4,3% lebih besar dari hitungan pada saat menggunakan teori. Selanjutnya, untuk analisis yang telah dilakukan melalui analisis kuantitatif pada hambatan X, pada rangkaian paralel didapatkan hambatannya untuk X1 dan X2 yaitu 0,96 plus minus 0,012 ohm. Jika dibandingkan dengan nilai hambatan X paralel, berdasarkan teorinya, yaitu sebesar 0,17 ohm, dan jika dilakukan perhitungan untuk mendapatkan persentasinya, yaitu sebesar 1,5%. Jika dilihat, maka hasilnya lebih kecil dari hitungan menggunakan teori sebelumnya. Dari praktikum yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa nilai relativitas suatu kawat penghantar dapat ditentukan secara eksperimental dengan menggunakan metode hukum Ohm dan metode jembatan Weston. Dari penelitian yang telah dilakukan juga, berdasarkan data yang telah disajikan pada galvanometer pada jembatan Weston sederhana. Metode yang digunakan adalah dengan menyisipkan 2 buah resistor, yaitu R3 dan R4 yang telah disusun dan dihubungkan dengan galvanometer. Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaman pada galvanometer pada saat pengukuran resistor berjalan cukup baik dengan memasang R3 dan R4 sebagai pengaman galvanometernya. Kedua resistor tersebut tidak mempengaruhi keakuratan hasil pengukuran resistor RX. Rx ini memberikan pengaruh yang dominan yang sama dengan R3 sama dengan 0. Maka besar nilai R5 akan lebih kecil dari R3 dan R4. Berikut adalah sajian daftar pustaka yang kami cantumkan pada hasil laporan kami sebelumnya. Berikut adalah dokumentasi saat kami melakukan praktikum jembatan Weston. Baik, sekian presentasi dari saya tentang praktikum jembatan Weston. Jika ada kesalahan pada penjelasan tadi, saya minta maaf. Terima kasih.